Hello everyone, Halo sayang. welcome back to History Zone dengan gue Grace. Gimana nih kabar lu semua pada hari ini? Pasti sehat-sehat semua dong. Pasti lu pada udah baca judul yang ada di video ini yang bakal kita bahas pada season 1 ini. Oke, sebelum mulai podcast ya teman-teman, gue gak sendirian nih. Gue bakal ditemenin oleh satu teman gue, yaitu Sandi Octaviano. Halo Sandi, silakan masuk Sandi. Pakai ini ya. Oke, silakan dipakai. Oh my god! Wow! Salaman dulu Gua dong. izin permen nih ya, makan permen. Boleh dong? Salaman dulu BTW ya. Oke Sandi, gimana nih kabarnya pada hari ini? Baik, gua baik. Oke, baik banget ya pasti ya. Jadi Sandi, gue akhir-akhir ini sulit nih mau kontak-kontak lu dan baru hari ini lu bisa nyempetin datang ke podcast ini. Lu kemana aja sih? Ya, lu kan berusaha kontak gua nih. Nah, kita juga boleh tuh kontak di WA banget. Ya, semua sorry banget sih sama kita. Oke, nggak apa-apa. Ya, karena gua ada kesibukan di rumah, di sekolah, ya tugas-tugas yang bikin gua stres lah, begitu. Oke. Lu sendiri gimana? Stres nggak ngadepin tugas nih? Kalau gue baik banget sih kabar gue, dan kalau masalah tugas bener kata lu sedikit stres dan kayaknya sebentar lagi bakal tipes deh. Oke teman-teman, kedatangan Sandi pada hari ini dia bakal membahas tentang apa itu NATO dan dia bakal jadi narasumber kita ya. Dan pasti teman-teman semua pada penasaran kan apa itu NATO, jadi mari kita bahas. Oke Sandi, gue bakal bertanya nih ya tentang NATO, boleh ya? Boleh dong. Oke, Sandi, jadi NATO itu apa sih? Apakah NATO itu sebuah makanan kacang dari Jepang yang dikenal? Bukan ya, bukan. Jadi NATO itu apa sih? NATO yang kita bahas kali ini bukan NATO makanan itu Iya, ya. makan, oke. NATO yang kita bahas ini North Atlantic Organization yang didirikan pada tahun 1949 adalah aliansi militer di Eropa dari 28 negara di Eropa dan Amerika Utara. Oke, jadi teman-teman, NATO ini sekali lagi bukan makanan ya. Jadi NATO ini adalah sebuah organisasi militer yang dibuat pada tahun berapa tadi? 1949. Oke, 1949. 4 tahun setelah kemerdekaan kita ya. Oke, bener ya, bener juga ya. Oke, jadi mengapa sih NATO ini didirikan? Apakah cuma untuk sekedar organisasi aja? Iya benar banget, tapi punya tujuan lebih dari punya organisasi. tujuan lebih ya. Awalnya dibentuk sebagai langkah untuk berbagai kaum komunisme di berbagai wilayah Atlantik Utara. Oke, jadi NATO ini mengapa dibuat? Karena untuk sebagai paham komunisme ya. Di Atlantik. Oh, di Atlantik Utara teman-teman. Jadi lu pasti tahu dong, dan teman-teman juga pasti ada yang mau tahu tentang tujuan didirikannya NATO ini. Apa sih Sandi tujuan didirikannya NATO ini? Buat teman-teman yang penasaran dan juga kalian yang mungkin penasaran Sangat penasaran ya. kenapa NATO, tujuan NATO dibentuk ya untuk mempertahankan keamanan dan pertahanan di bidang politik, militer, pertahanan untuk menghadapi ancaman dari luar. Tapi untuk berlaku untuk yang di organisasi tersebut ya. Oke. Kalau di luar ya nggak mungkin ya lindunginya juga. Benar-benar. Jadi tujuan NATO ini didirikan adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan di suatu negara yang termaksud di dalam organisasi NATO ini ya. Jadi bukan untuk menjaga pertahanan keamanan di sebuah relationship ya, bukan ya itu. Dia. Ya bukan, itu sudah jauh. Dan juga nanti teman-teman juga tahu bahwa Indonesia ini tidak masuk ya ke dalam sebuah organisasi NATO ini. Mungkin Sandi tahu penyebab Indonesia tidak masuk ke dalam organisasi NATO ini. Apakah Indonesia ini tidak masuk ke dalam organisasi NATO karena perbedaan wilayah yang Indonesia Asia dan NATO itu dari Atlantik Utara? Apakah itu alasannya? Mungkin orang-orang berpikir kan dari wilayah Indonesia kan jauh banget ya. Tapi sebenarnya Indonesia nggak masuk NATO karena saat itu Indonesia tidak punya blok barat dan blok timur, serta Indonesia sampai saat ini menerapkan sistem Bebas aktif.
Oke, bebas aktif ya. Jadi, mengapa Indonesia tidak bergabung dalam organisasi NATO ini? Karena Indonesia tidak mau memihak sistem blok barat dan blok timur. Karena pada sampai hari ini juga, sampai detik ini juga teman-teman, Indonesia masih memberlakukan masa bebas aktif. Ya, benar ya. Bukan dari wilayah. Iya, bukan dari wilayah. Sekali lagi bukan dari wilayah ya teman-teman ya. Dan Sandi, teman-teman juga pasti pada tahu berita yang lagi hot, yang lagi panas-panasnya saat ini, yaitu adalah peperangan Ukraina dan Rusia. Jadi yang jadi pertanyaan kedua adalah, Sandi, apa sih peran NATO dalam menghadapi peperangan Ukraina Rusia ini? Kita flashback sedikit ya. Oke. Sebelum masuk ke perang, itu Rusia sempat beberapa kali menginvasi Ukraina beberapa waktu sebelumnya. Ya, pokoknya ada. Oke. Dan apakah mereka takut? Ya, mereka Oke, Agnes ya. Terus kita masuk ke perang NATO terhadap perang Rusia Ukraina. Perang mereka ini mengirimkan bala bantuan tentara 100.000. Wow, banyak banget ya. Di sekitar wilayah Ukraina. Mungkin Rusia nih apa tuh punya sebuah ancaman gitu. Oh. Atau dia Ukraina diambil kayak sekian gitu. Semuanya gitu. Iya, benar. Jadi berterancam makanya masih terhadap Ukraina. Jadi itu ya. Dan juga teman-teman, yang bisa kita simpulkan dari penjelasan Sandi tadi adalah NATO itu adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun berapa tadi Sandi? 1945. Oke, 4 tahun setelah 1945. kita merdeka. 4 tahun setelah kita merdeka. Dan mengapa NATO ini dibentuk? Karena untuk membuat paham komunisme di suatu wilayah Atlantik Utara. Dan tujuan dibentuknya organisasi NATO ini adalah untuk menjaga suatu pertahanan dan keamanan di suatu negara yang bergabung di dalam organisasi NATO ini. Jadi kita juga tahu tadi penjelasan dari Sandi juga sudah sangat jelas bahwa kenapa Indonesia tidak masuk ke dalam organisasi NATO ini adalah karena Indonesia itu tidak mau memihak siapapun ya. Indonesia tidak mau memihak blok barat maupun blok timur. Jadi sampai sekarang Indonesia masih berlakukan sistem bebas aktif yang artinya Indonesia netral ya. Indonesia iya tidak memihak. Oke, jadi Sandi, sampai sini aja pembahasan kita tentang NATO ini. Well, kita udah sampai ke penghujung acara nih Sandi. Nggak terasa ya. Udah selesai aja. Udah di ujung. Jadi Bukan dia aja satu-satu, nggak tahu ujungnya. oke, bentar ya. Jadi thank you banget Sandi udah mau jadi narasumber kita. Oke, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau nonton video kita sampai akhir. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang mau like, comment, subscribe, dan yang mau share ke teman-temannya sebanyak-banyaknya. Terima kasih juga karena apapun yang kalian lakukan bisa berguna bagi mensupport video dari kami. Oke, sekian dari penjelasan podcast tentang NATO kami kali ini. See you next time teman-teman.